Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 30. Mementingkan emosi. Dengarkan aku. Aku paling tidak suka kalau kau membuat keributan seperti itu lagi di restoranku. Kalau kau masih ingin datang lagi untuk menemuiku di sini, hentikan semua sifat barbarmu itu dan mulailah untuk bersikap lebih dewasa dan bijaksana. Jangan selalu ingin merugikan orang lain, ucap Delia dengan berkacak pinggang di hadapan Kaisar. Kaisar hanya menundukkan kepalanya. Memang selama ini hanya Delia yang mampu menundukkan seorang kaisar. Delia ini ibaratnya pawang dari Kaisar Corporation. Asal kau berjanji untuk tidak pergi bersama Takeshi maupun laki-laki lainnya. Aku paling tidak suka melihat kamu akrab dengan pria lain selain aku, ucap Kaisar sambil memegang tangan Delia. Lalu, apakah kalau aku menjanjikan tidak akan pergi bersama pria lain, maka kau pun akan berjanji untuk tidak pergi dengan perempuan lain? Tanya Delia balik. Kaisar tampak tergagap dengan pertanyaan Delia yang begitu mendadak. Bagaimana mungkin aku tidak pergi dengan perempuan lain? Akan ada sekretarisku, asistenku, maupun rekan bisnisku. Hal itu terlalu sulit untukku, ucap Kaisar dengan suara tergagap. Begitupun sama dengan aku di sini, banyak karyawan dan juga para pelangganku di restoran. Apa kau pikir itu hal adil untukku ketika aku hidup hanya seorang diri, tanpa teman yang lainnya? Dan kau enak-enakan dengan kehidupan sosialisasimu. Itu sungguh tidak adil, Bung, ucap Delia mengeluarkan semua udak-udak di kepalanya kepada Kaisar sang suami. Bukan seperti itu maksudku. Maksudku, kau jangan pergi-pergi bersama Takeshi ataupun para pria yang berusaha untuk mendekatimu karena kecantikanmu, ucap Kaisar sambil menundukkan kepalanya. Lalu bagaimana denganmu, Bung? Kau selalu bermesraan dengan Sofia dan juga dengan beberapa gadis yang mengejarmu. Dan kau bahkan tidur dengan mereka, ucap Delia dengan mata berapi-api, sudah malas untuk berdebat dengan Kaisar yang selalu egois dan tidak pernah memikirkan perasaan orang lain. Kaisar kesulitan menelan salivanya sendiri, tetapi Kaisar tidak kehilangan akal. Dia lalu mendekati Delia dan mencium telapak tangannya dengan begitu mesra. Dengarkan aku sayang, aku tidak memiliki hubungan apapun lagi dengan Sofia maupun beberapa wanita lainnya. Selama ini hidupku hanya untuk kamu dan putra kita. Apakah kau bisa mengerti? Ucap Kaisar dengan suara yang penuh perasaan dan cinta. Omong kosong, sengit Delia sambil meninggalkan Kaisar di kamarnya. Kaisar mengejar kepergian Delia tetapi dilihat tidak ingin diikuti oleh Kaisar. Stop di tempatmu dan tidak usah kau datang untuk mengikutiku. Kalau kau masih mau, aku izinkan untuk menginjakan kakimu di tempatku ini, ucap Delia dengan penuh ancaman. Sehingga Kaisar pun tidak berani untuk mendekati Delia saat ini, yang sedang marah sekali terhadap dirinya. Delia kemudian pergi ke area taman duduk di sana, dan menenangkan dirinya yang saat ini benar-benar sedang kacau balau perasaannya. Sejak aku bertemu dengan dia, hidupku tidak pernah tenang bareng sehari pun. Kenapa dia selalu saja membuat emosi? Ucap Delia bermonolog kepada dirinya sendiri. Apa sebenarnya yang dia inginkan? Kenapa dia selalu saja bersikap begitu? Dan kelakuan dia tidak pernah berubah sama sekali. Kesal Delia. Nafas Delia memburu dengan cepat. Delia, ada apa denganmu? Kenapa kau tampak marah sekali? Tiba-tiba Takeshi sudah berada di hadapannya dengan menggendong Deka dan beberapa buah tote bag belanjaan di tangannya. Aku sedang kesal dengan Kaisar, ucap Delia pelan sambil mengambil Deka dari tangan Takeshi. Delia mencium bocah mungil itu. Memangnya apa yang dilakukan oleh Kaisar sehingga sanggup membuat kamu marah-marah begini dan kehilangan kesabaranmu? Tanya Takeshi lalu duduk di samping Delia. Delia menatap Takeshi dengan datar karena saat ini perasaannya memang sedang kalut. Kaisar membanting hampir 20% meja-meja dan kursi di restoranku, sehingga membuat para pelangganku pada lari dan kabur ketakutan. Sepertinya aku sudah hampir bangkrut gara-gara dia, ucap Delia menahan kemarahan di hatinya.
Delia tahu bahwa dia harus menahan emosinya ketika berhadapan dengan Deka, putra semata wayangnya. Delia tidak ingin mengajarkan amarah dan kebencian kepada putranya. Dia hanya ingin Deka mempelajari cinta kasih. Sehingga membuat kehidupan putranya jauh lebih baik ketimbang ayahnya yang selalu mementingkan emosi dan amarahnya. Delia, apa yang kau lakukan di situ? Tiba-tiba saja Kaisar sudah berdiri di antara mereka berdua. Takeshi menatap kakaknya dengan lengkap. Ini adalah kali pertamanya Takeshi berhadapan secara langsung dengan Kaisar. Aku hanya sedang mengobrol biasa dengan Takeshi, emangnya tidak boleh? Tanya Delia sambil menatap tajam pada Kaisar. Bukankah aku sudah bilang aku tidak suka kau berakrab ria dengan Takeshi? Apakah kau tidak mengerti bahasa Indonesia? Ucap Kaisar dengan menatap tajam ke arah Delia. Takeshi merasa tidak enak hatinya karena menjadi bahan pertengkaran dari kedua suami istri itu. Baiklah Delia, aku pulang dulu ya. Aku rasa cukup aku berjalan-jalan dengan Deka. Lain kali aku akan datang lagi. Ucap Takeshi lalu berpamitan. Jangan pernah sekali lagi kau berani datang ke sini, atau aku akan menghancurkan seluruh perusahaan Yamada. Teriak Kaisar kepada Takeshi sebelum dia pergi meninggalkan restoran Delia. Hentikan kegilaanmu Kaisar, aku sangat tidak suka melihatnya. Ucap Delia dengan lantang. Kaisar menatap sayu wajah Delia. Aku hanya mempertahankan apa yang menjadi milikku. Aku tidak suka kalau kamu dekat dengan Takeshi. Apa kau tidak mengerti? Ucap Kaisar dengan wajah serius. Memangnya siapa yang menjadi milikmu? Apakah aku sudah setuju untuk kembali padamu? Kau jangan terlalu percaya diri menjadi orang. Ucap Delia sambil menatap tajam ke arah Kaisar. Apa maksud perkataanmu? Kau adalah istriku. Selamanya kau akan menjadi istriku. Ucap Kaisar sambil menggoncangkan tubuh Delia dengan kemarahan yang ada di dalam hatinya, sehingga Delia kesakitan. Lepaskan tanganmu, apa kau tahu bahwa ini sakit sekali? Ucap Delia dengan menatap tajam kepada Kaisar. Maafkan aku terbawa dengan perasaanku dan emosiku, tapi aku paling tidak senang kalau kau mengatakan hal seperti itu. Ucap Kaisar dengan penuh penyesalan yang tergambar jelas di wajahnya. Sikapmu yang seperti ini yang membuat aku jadi takut dan merasa ragu untuk kembali kepadamu. Ucap Delia dengan menatap tajam ke arah Kaisar. Kaisar kemudian menarik nafasnya dengan dalam-dalam, lalu menghembuskannya secara kasar. Dia menatap Delia dengan lekat. Delia jadi salah tingkah sendiri menatap wajah Kaisar yang kini sangat serius mengawasinya. Apa yang kau lihat dariku? Cepat palingkan wajahmu, kau usah melihatku, aku tidak suka. Ucap Delia dengan gugup. Aku menatap istriku sendiri, apakah itu tidak boleh? Apakah ada hukum yang melarang hal itu? Tanya Kaisar sambil menatap Delia dengan tajam. Aku paling benci ketika kau melihatku seperti itu. Cepat palingkan wajahmu, atau aku akan pergi dari sini. Ancam Delia dengan matanya yang kini menyorot tajam ke arah Kaisar. Dengarkan aku tidak meminta hal yang mewah atau sesuatu yang sulit kau berikan. Aku hanya memintamu untuk menjadi istriku dan menjadi ibu dari anakku yang baik. Apakah itu sangat berat? Tanya Kaisar kepada Delia. Delia tampak menghembuskan nafasnya. Tampak sekali bahwa dia sangat frustasi melihat Kaisar yang selalu saja memaksakan kehendak terhadap dirinya. Apakah kau tahu kalau kelakuanmu ini membuatku jadi ilfil padamu? Tanya Delia sambil menatap tajam ke arah Kaisar. Kelakuan apa maksudmu? Aku tidak paham. Apakah permintaanku sangat berat? Tanya Kaisar sambil mencoba untuk menggenggam tangan Delia. Tetapi Delia selalu berusaha untuk menepiskannya. Kelakuan kamu yang suka mengamuk dan menghancurkan barang, itu yang buatku jadi ilfil dan malas tinggal bersamamu. Ucap Delia kemudian berniat meninggalkan Kaisar. Tetapi tiba-tiba saja Kaisar memeluk tubuh Delia dari belakang. Dia mengendus-endus tengkuk Delia sehingga Delia merasakan kegelian karena perbuatan Kaisar tersebut. Apa yang kau lakukan padaku? Cepat lepaskan aku. Delia berusaha untuk memberontak dari pelukan Kaisar. Kau ini sudah seperti kucing saja, hobimu mengadus-ngadus terus. Cepat lepaskan aku tidak suka.
Ucap Delia terus berusaha melepaskan dirinya dari Kaisar. Tetapi Kaisar sama sekali tidak berniat untuk melepaskannya. Kaisar kini malah mulai mencium tengkuk Delia dengan tidak sabar. Apa yang mau kau lakukan? Kenapa kau selalu seperti ini padaku? Delia menggeram frustasi dengan kelakuan suaminya. Aku kan sudah bilang kepadamu bahwa aku sudah kecanduan dengan aroma tubuhmu. Aku tidak bisa hidup tanpa itu. Ucap Kaisar kini kembalikan tubuh Delia dan mulai mencium bibirnya. Kalau Kaisar sudah dalam mode seperti ini, Delia menjadi serba salah dan tidak bisa mengelak lagi dari keinginan suaminya. Dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, Kaisar akhirnya membopong tubuh Delia ke atas kasur, yang sejak tadi seperti terus melambai-lambai kepadanya. Aku paling tidak senang kalau kamu sudah melakukan hal seperti ini, tetapi tubuh Delia mengatakan lain daripada mulut Delia. Apa kau tahu, kau selalu bisa menjadi penyembuh dari setiap lukaku. Aku sungguh tidak bisa hidup tanpamu. Tolonglah aku, sayang. Kau kembalilah bersamaku dan kita mulai hidup dengan lembaran baru kita. Ucap Kaisar di antara sela-sela aktivitasnya yang mengundang keringat dan penuh kenikmatan. Bukankah kau pernah mengatakan bahwa kau akan menceraikanku setelah 5 tahun dari pernikahan kita atau ketika aku sudah memberikan anak untukmu? Dan di saat itu sudah jatuh talakmu untukku. Ucap Delia dengan terisak. Apa? Talak? Aku tidak pernah menalakmu, dan perjanjian itu pun adalah di antara aku dan kedua orang tuamu, bukan di antara aku denganmu. Ucap Kaisar sambil menatap tajam ke arah Delia. Kata-kata Delia tadi benar-benar menurunkan moodnya untuk dengan sang istri. Kalau kau ingin kembali lagi padaku, lebih baik kita melakukan ijab kabul kembali, agar pernikahan kita statusnya menjadi jelas. Dan kau juga harus merobek surat perjanjian yang kau berikan kepada orang tuaku. Ucap Delia memberikan syarat kepada Kaisar apabila ingin kembali kepadanya. Baiklah, aku akan memberikan semua yang kau inginkan, asalkan kau kembali kepadaku. Janji Kaisar kepada sang istri. Kaisar turun dari ranjang milik Delia dan tidak melanjutkan lagi aktivitasnya tadi. Kata-kata Delia yang mengatakan bahwa status pernikahan mereka tidak jelas membuat Kaisar menjadi merasa bersalah dan merasa tidak berhak untuk menyentuh istrinya itu. Bersiaplah, aku akan mencarikan seorang ustadz untuk menikahkan kita kembali, ucap Kaisar kepada Delia. Kemudian dia langsung meninggalkan Delia sendiri di dalam kamar. Delia terhenyak sejenak karena Kaisar yang meninggalkannya dalam keadaan yang sedang tanggung. Delia mendesah frustasi ketika melihat suaminya yang selalu melakukan apapun sekehendak hatinya. Dasar psikopat, selalu saja kau membuatku jadi pusing, ucap Delia sambil cemberut. Kemudian dia pun memunguti pakaiannya yang berserakan di atas lantai dan langsung pergi ke kamar mandi. Begitu selesai mandi dan mengenakan pakaiannya, Delia pun langsung menemui Takeshi yang masih asyik bermain dengan Deka di taman yang ada di samping restoran miliknya. Tampaknya Kaisar tidak keberatan kalau putranya bermain dengan Takeshi. Oleh karena itu dia tidak membuat keributan ketika tadi lewat di sana. Ketika melihat Takeshi yang sedang asyik bermain dengan Deka putranya, Kaisar hanya menatap sekilas, kemudian langsung meninggalkan tempat itu. Bahkan Takeshi merasa keheranan dengan apa yang dilakukan oleh Kaisar tersebut, yang sungguh di luar kebiasaannya. Bersambung.